Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran matematika yang kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang mengidentifikasi sifat pangkat nol dan pangkat negatif. Nah, namun sebelum pada materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu ingatkan supaya kalian mengisi dulu absensinya di Google Classroom. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menggunakan model daring PowerPoint ini diharapkan nanti kalian dapat mengidentifikasi sifat pangkat nol dan pangkat negatif sampai benar. Nah, sebelum pada materi, coba kalian jawab dulu dengan prediksi masing-masing permasalahan berikut. Ada dua masalah. Yang pertama, bagaimana mendefinisikan bilangan real berpangkat bulat negatif. Yang kedua, bagaimana mendefinisikan bilangan real berpangkat nol. Jadi silakan kalian coba dulu jawab sendiri di buku. Nah, nanti jawabannya kita sama-sama bahas. Nah, sebelum menjawab permasalahan di atas, amati uraian pada tabel berikut. Di sini pada tabel ada 3 kolom. Kolom yang pertama ini tentang operasi pembagian pada perpangkatan. Kolom yang kedua yang ini itu adalah perkalian berulangnya. Dan kolom yang ketiga itu adalah perpangkatannya. Nah, dari tabel ini, kita akan bahas bagaimana operasi pembagian pada perpangkatan jika ditulis perpangkatannya. Baik. Di sini ada bilangan yaitu pembagian pada perpangkatan. 3 pangkat 5 dibagi. Nah, ini ditulisnya baginya pakai tanda per. 3 pangkat 2. Coba sebelum dijawab di sini, kalian tulis dulu di kertas. Bagaimana perkalian berulang dari pembagian bilangan pada perpangkatan berikut ini? Sudah? Nah, coba cocokkan. Apakah sama? 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 jika ditulis dalam bentuk perkalian berulang. Nah, ini. Apakah sama dengan jawaban kalian? Ya. Jadi 3 pangkat 5 yaitu 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali yang ini. Dibagi, 3 pangkat 2-nya ditulis dalam perkalian berulang yaitu 3 kali 3. Nah, sekarang kalian lihat. Dari dua bilangan perkalian 3 ini, lihat antara bilangan perkalian bilangan yang atas dengan perkalian bilangan yang bawah. Apakah ada bilangan yang sama? Ya, ada, yaitu bilangan 3. Nah, maka 3 yang atas dengan 3 yang bawah ini berarti ini bisa dibagi. Nah, sehingga untuk perkalian berulang bilangan ini tinggal dibagi. 3 dibagi 3 didapat 1. Kemudian satunya lagi 3 dibagi 3 didapat 1. Nah, berarti untuk yang bawah, karena bisa dibagi dengan bilangan yang atas, maka yang bawah ini tinggallah angkanya 1 karena habis dibagi. Nah, tinggal yang atas, lihat. Yang atas yang tidak dibagi, tinggal angkanya adalah 3 kali 3 kali 3.
Nah, per satunya di sini tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kenapa? Ya, karena berapapun bilangan dibagi 1 hasilnya akan bilangan itu sendiri. Jadi per satunya tidak ditulis juga nggak apa-apa. Nah, dari perkalian berulang ini bagaimana cara perpangkatannya? Silakan kalian jawab dulu di kertas. Gimana perpangkatannya? Ya, perpangkatannya adalah 3 pangkat 3. Nah, 3 yang ini tinggal hitung 1, 2, 3. Nah, apakah 3 pangkat 3 ini bisa dicari dengan cara langsung? Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu operasi di sininya bukan pembagian tapi perkalian. Maka cara mendapatkan perpangkatannya bisa dengan cara langsung, yaitu dengan cara ditambah. Nah, apakah ini juga sama bisa dicari dengan cara langsung? Tidak usah diuraikan dulu ke perkalian berulang. Ya, ini juga sama bisa dicari dengan cara langsung, yaitu didapat 3 pangkat 3 itu didapat dari, lihat ke sini, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, maka supaya didapat 3 pangkat 3, maka caranya dengan cara pangkatnya, yaitu yang atas, dikurangi pangkat yang bawah. Jadi 5 dikurangi 2 didapat 3. Tuh, jadi untuk pembagian ini caranya bisa dicari langsung dengan cara dikurangi pangkat atas dikurangi pangkat yang bawah. Nah, sekarang bagaimana untuk bilangan yang kedua? 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5. Silakan kalian tulis lagi perkalian berulangnya. Udah? Ya. Perkalian berulang dari bilangan ini ditulis 3 kali 3 untuk yang 3 pangkat 2 dibagi 3 kali 3 sebanyak 5 kali untuk bilangan yang bawah. Nah, sekarang lihat lagi. Apakah antara bilangan yang perkalian yang atas dengan bilangan perkalian yang bawah ada yang bisa dibagi? Ya, ada, yaitu angka 3. 3 yang ini bagi dengan 3 ini didapat 3 bagi 3 1. Kemudian ini juga lagi 3 bagi 3 1. Nah, berarti untuk yang 1 di atas ini harus ditulis karena satunya ada di atas. Kalau yang tadi satunya di bawah tidak ditulis juga tidak apa-apa karena tetap hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, jadi yang ini karena ini bisa dibagi maka penulisannya menjadi 1 per, nah untuk yang bawahnya tinggal 3 kali 3 kali 3. Bagaimana perpangkatannya? Nah, maka yang bisa dipangkatkan adalah yang bawahnya saja. Berarti ditulis menjadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, sekarang kalau yang bilangan kedua ini ditulis secara langsung seperti pada baris yang pertama, nah maka 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5 itu sama dengan 3. Nah, pangkat yang atasnya adalah 2 dikurangi pangkat yang bawahnya adalah 5. Berapa 2 dikurangi 5? Ya, didapat 3 pangkat negatif 3. Ini kalau diselesaikan secara langsung berdasarkan pada baris yang pertama ini. Nah, ternyata 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5 kalau berdasarkan baris yang kedua itu didapat adalah 1 per 3 pangkat 3. Nah, berarti kalau begitu 3 pangkat negatif 3 ini sama saja hasilnya dengan 1 per 3 pangkat 3. Jadi antara baris pertama dengan baris kedua dihubungkan, maka terbentuklah hubungan pangkat negatif
itu akan sama dengan pangkatnya jadi positif. 1/3 pangkat 3. Nah, kita coba lagi bilangan yang lain. A pangkat 3 per A pangkat 5. Sesuai dengan perkalian berulang, maka A kali A kali A dibagi A kali A kali A kali A kali A. Dari dua ini ada yang bisa dibagi, yaitu A dibagi A dapat 1, A dibagi A dapat 1, A dibagi A dapat 1. Maka untuk yang atas karena habis ditulis angka 1. Nah, sementara untuk yang bawah tinggal A-nya adalah 2 kali, yaitu A kali A. Maka ditulis A pangkat 2. Nah, bagaimana bilangan ini kalau berdasarkan sifat pembagian? Maka jika disesuaikan dengan aturan pembagian, sifat pembagian, maka A pangkat 3 dibagi A pangkat 5 itu adalah A pangkat. Nah, pangkatnya dikurangi berarti 3 diambil 5. Berarti didapat A pangkat negatif 2. Nah, berarti antara dua penulisan ini jika dihubungkan akan menjadi 1/A pangkat 2. Nah, yang ini akan sama hasilnya dengan yang bawah ini, A pangkat negatif 2. Nah, di mana A pangkat negatif 2 ini adalah termasuk bentuk pangkat negatif. Nah, jadi secara umum untuk perpangkatan negatif ini bisa diubah menjadi pangkat positif dengan cara, nah, lihat A pangkat negatifnya posisinya ada di mana. Kalau posisinya ada di atas, maka supaya ini jadi positif, maka pindahkan ke bawah. Nah, yang atasnya angkanya adalah 1 sesuai dengan uraian yang tadi di atas. Tuh. Nah, jadi setiap bilangan yang berpangkat negatif untuk dirubah ke pangkat positif tinggal lihat posisi pangkat negatifnya. Kalau posisinya ada di atas, maka berubah jadi ada di bawah. Nah, atasnya tinggal 1. Nah, sementara untuk yang kalau di bawah, maka posisinya ada di atas. Nah, inilah perpangkatan negatif diubah menjadi pangkat positif. Jadi A pangkat negatif N menjadi 1/A pangkat N. Nah, sekarang untuk permasalahan yang kedua, bagaimana untuk yang berpangkat 0? Yuk, kita sama-sama lagi saksikan uraian berikut. Berdasarkan sifat pembagian, misal kita ambil perpangkatannya A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat pembagian bahwa pangkatnya dikurangi, berarti A 3 dikurangi 3, maka didapat A pangkat 0. Nah, tetapi kalau berdasarkan perkalian berulang, jika A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 diuraikan, maka menjadi seperti ini. A kali A kali A dibagi A kali A kali A. Nah, apakah ini bisa dibagi? Bisa, ya, karena ininya operasinya perkalian. Berarti A dibagi A 1, A dibagi A 1, A dibagi A 1. Berarti A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 didapat 1. Nah, berarti hubungan antara atas dengan yang bawah, kalau begitu A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi setiap bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya akan didapat 1. Jadi kalau A diganti dengan 1000 pangkat 0, nah tetap hasilnya berapa? 1. Nah, itulah permasalahan yang tadi. Jadi sudah terjawab untuk pangkat negatif bisa diubah jadi positif, dan untuk pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, untuk memahami perpangkatan negatif, perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh 1,
sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Jadi ini oleh kalian ubah semua menjadi pangkat negatif. Dan contoh yang kedua, sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Jadi yang ini semua ubah pangkatnya menjadi pangkat positif. Nah, sementara contoh yang ketiga, bagaimana cara menentukan nilai dari perpangkatan di mana pangkatnya ini hampir semua adalah pangkat negatif. Baik, kita coba bahas satu-satu. Untuk contoh yang satu, nah kita lihat 1/5. 1/5 ini jika diubah perpangkatan, maka 5 ini sama saja penulisan perpangkatannya menjadi 5/1. Nah, karena untuk contoh 1 disederhanakan dalam bentuk pangkat negatif, berarti yang 5/1 ini harus diubah menjadi pangkat negatif. Nah, lihat posisinya. 5/1 ada di bawah. Maka kalau mau diubah ke pangkat negatif yang satu ininya, maka 5-nya jadi ada di atas. Nah, itulah untuk yang nomor 1. Nah, sekarang bagaimana untuk yang B? Nah, pertama, sebelum kalian merubah pangkat-pangkat ini menjadi pangkat negatif, lihat dulu apakah dari bilangan-bilangan ini ada yang pangkatnya negatif? Ya, ada, yaitu yang ini. X pangkat negatif 1. Nah, berarti sebelum ini diubah, lihat dulu pangkatnya. Kalau ada di antara bilangan-bilangan ini yang pangkatnya negatif, maka untuk yang pangkat negatif tidak boleh diubah. Kenapa tidak boleh diubah? Karena tadi pertanyaannya disuruh disederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Jadi untuk yang ini tetap tulis lagi di atas X pangkat negatif 1. Nah, berarti yang harus kalian ubah tinggal cari yang positifnya. Yang mana yang positif? Pertama, Y pangkat 2. Nah, 2-nya di sini adalah positif. Berarti supaya ini pangkatnya jadi negatif, lihat posisi Y pangkat 2 ini ada di atas. Maka Y pangkat 2 diubah jadi pangkat negatif, posisinya pindah jadi ke bawah. Maka menjadi Y pangkat negatif 2. Nah, sekarang lihat yang bawah. 2 di sini menandakan pangkat 1. Karena 2 ini harus menjadi pangkat positif, maka 2 ini posisinya pindah ke atas. Jadilah 2 pangkat negatif 1. Kemudian untuk yang Z pangkat 6. Posisinya jadi berubah di atas. Z pangkat 6 berubah menjadi Z pangkat negatif 6. Nah, sekarang semuanya sudah dalam bentuk pangkat negatif. Itulah contoh yang pertama, menyederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Kita lanjutkan. Bagaimana untuk contoh yang kedua? Yaitu disuruh disederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Yang pertama, dalam kurung negatif X pangkat negatif 1. Nah, yang mana yang berubah menjadi positif? Yang berubah bukan yang negatif X yang ini, tapi yang berubah adalah yaitu yang pangkat negatif 1 yang ini. Nah, maka diubah menjadi, nah ini tulis lagi semua negatif X. Ini posisinya ada di atas, maka pindah jadi ada di bawah. Ingat, yang berubah menjadi positif itu bukan bilangan yang ini, tapi yang pangkat yang ini. Ya.
Sekarang yang kedua, 2A pangkat negatif 5 C pangkat negatif 8. Pertama, sama dengan tadi, lihat dulu mana yang sudah dalam bentuk pangkat positif. Karena contoh 2 ini disuruh merubah atau menyederhanakan ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, dari bilangan ini ternyata ada yang sudah positif, yaitu angka 2. Nah, berarti 2 posisinya tetap ada di atas. Ditulis lagi 2. Nah, maka yang diubah yang menjadi pangkat positif itu berarti yang ini. A pangkat negatif 5 posisinya ada di atas, maka dirubah menjadi ada di bawah. Kemudian yang diubah lagi, C pangkat negatif 8. Ini berarti harus jadi positif. Posisinya ada di atas. Berarti kalau pingin jadi positif, maka C pangkat negatif 8-nya pindah ke bawah. Nah, sekarang semua bilangannya sudah dalam bentuk pangkat positif. Nah, itulah untuk alternatif penyelesaian contoh yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana untuk menentukan hasil? Nah, untuk menentukan hasil, setiap bilangan berpangkat negatif, maka itu tidak bisa langsung dijawab. Nah, makanya kegunaan merubah dari positif menjadi negatif, itu kegunaannya adalah untuk mencari nilai dari pangkat negatif. Jadi, setiap bilangan berpangkat negatif, kalau mau dicari nilainya, maka pertama pangkatnya harus diubah dulu menjadi pangkat positif. Nah, berarti untuk yang A ini, karena pangkatnya negatif, berarti untuk menentukan nilai, ubah dulu pangkat negatif ini menjadi positif. Gimana cara merubahnya? Posisinya ini ada di atas, berarti ubah menjadi ada di bawah. Nah, baru setelah perpangkatannya positif, kita cari berapa 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4 kali 2 didapat 8. Jadi hasil dari 2 pangkat negatif 3 itu hasilnya adalah 1/8. Sekarang yang B, bagaimana nilai dari negatif 3 pangkat negatif 4? Apakah bisa langsung dicari? Ya, gak bisa. Kenapa? Karena pangkatnya negatif 4. Jadi untuk mencari nilai ini, pertama ubah dulu pangkat negatif 4 ini menjadi positif. Gimana caranya? Nah, lihat posisi negatif 3 ada di atas. Berarti kita ubah dulu. Negatif 3 ini mah ditulis lagi. Kenapa harus ditulis? Karena negatif 3-nya ada kurung. Berarti dalam kurung negatif 3, negatif 4-nya berubah jadi positif. Nah, baru kalau pangkatnya sudah positif, maka ini bisa diuraikan dengan perkalian berulang. Itu 1 per, nah ini diulang sebanyak 4 kali. Nah, tinggal kalian kalikan aja. Negatif 3 kali negatif 3, 9 kali negatif 3, negatif 27 kali negatif 3, didapat 1/81. Nah, jadi negatif 3 pangkat negatif 4 nilainya adalah 1/81. Sekarang yang ketiga, lihat perbedaannya. Kalau yang atas ada kurungnya, kalau yang bawah enggak. Nah, maka mencari nilai untuk yang C, karena ini tidak ada kurung, maka untuk merubah pangkat negatif 4, negatif ininya ditulis di atas. Sementara yang dirubah pangkat negatif 4 jadi positif, ini adalah hanya bilangan ini aja. Jadi dikebawahkan
3 pangkat 4. Nah, baru setelah ini pangkatnya positif, diuraikan. Jadi, tulis negatif 1 per, ini diulang sebanyak 4 kali. Sama, tinggal kalikan aja. Berarti negatif 1 per 81. Kemudian yang keempat. Nah, sekarang lihat posisi 6 pangkat negatif 3 ada di mana? Ya, ada di bawah. Berarti supaya bisa dicari ini nilainya, ubah dulu yang pangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Maka ini pindah ke atas. Nah, baru setelah ini pangkatnya positif, tinggal dikalikan. 6 kali 6, ya, 36 kali 6. Dapat 216. Nah, terakhir ada 2 bilangan pangkat negatif, kemudian ada operasi penjumlahan. Nah, sama ini juga. Pertama, sebelum dijumlahkan, ubah dulu setiap pangkat negatif ini menjadi berpangkat positif. Gimana caranya? Caranya adalah pertama yang 2 pangkat negatif 3 diubah menjadi positif 1 per 2 pangkat 3. Pindah posisinya jadi di bawah. Tambah, yang ini juga sama diubah menjadi 1 per 4 pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana? Dua-duanya sudah positif, ya tinggal diselesaikan. Berarti sama dengan untuk yang ini 2 pangkat 3 itu didapat 8 dari mana? 2 kali 2 kali 2. Dan untuk yang 1 per 4 pangkat 2 didapat 1 per 16. Nah, sekarang ingat kembali penjumlahan pada pecahan. Apakah kedua pecahan ini bisa langsung dijumlahkan? Ingat pelajaran kelas 7 bahwa setiap bilangan pecahan bisa dijumlahkan jika penyebutnya sama. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, berarti kita samakan dulu dengan cari KPK-nya. Berapa KPK dari 8 dan 16? Ya, KPK-nya adalah 16. Nah, berarti untuk yang atas, berapa bilangan yang atas? Dari mana 2? Caranya 16 bagi 8, 2 kali 1, 2. Tambah untuk yang ini. Nah, dari mana 1? 16 bagi 16 kali 1. Nah, baru sekarang tinggal jumlahkan. Yang dijumlahkan adalah yang atasnya. 2 tambah 1, ya, 3 per 16. Jadi, nilai dari 2 pangkat negatif 3 tambah 4 pangkat negatif 2 didapat 3 per 16. Nah, itulah pokok pembahasan video pembelajaran yang kedua hari ini. Ya, mudah-mudahan video pembelajarannya dapat dimengerti. Nah, sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Nah, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, semoga video pembelajaran matematika ini bermanfaat bagi kalian semua. Nah, untuk memahami materi ini, silakan kerjakan tugasnya di Google Classroom untuk lembar kerja kedua. Ingat, sebelum mengerjakan tugas ini, kalian harus absensi dulu karena dianggap kalian tidak hadir. Nah, demikianlah video pembelajaran matematika yang kedua yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.